Pengawas jaminan produk halal. 1. Pengawas jaminan produk halal sedang melakukan audit pada sebuah restoran. Ia menemukan bahwa daging yang digunakan berasal dari hewan yang disembelih secara mekanis. Menurut standar halal di Indonesia, praktik ini A. Diperbolehkan tanpa syarat. B. Dilarang sama sekali. C. Diperbolehkan dengan syarat tertentu. D. Hanya boleh untuk unggas. E. Tergantung kebijakan masing-masing provinsi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyembelihan mekanis diperbolehkan dalam standar halal Indonesia dengan syarat tertentu, seperti operator harus muslim, membaca basmalah untuk setiap hewan, dan memenuhi standar kesejahteraan hewan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses sertifikasi halal, pengawas jaminan produk halal menemukan bahwa sebuah perusahaan menggunakan alkohol dalam proses produksinya. Tindakan yang paling tepat adalah A. Langsung menolak sertifikasi. B. Mengabaikan penggunaan alkohol tersebut. C. Memverifikasi jenis, sumber, dan kadar alkohol yang digunakan. D. Menyarankan penggantian semua alkohol dengan air. E. Melaporkan perusahaan ke pihak berwenang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan alkohol dalam proses produksi tidak otomatis membuat produk haram. Pengawas perlu memverifikasi jenis, sumber, dan kadar alkohol untuk menentukan status kehalalannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang pengawas jaminan produk halal mendapati bahwa sebuah pabrik kosmetik menggunakan bahan yang berasal dari hewan. Langkah verifikasi yang paling kritis adalah A. Memeriksa izin operasional pabrik. B. Menghitung persentase bahan hewani dalam produk. C. Memastikan asal-usul dan metode penyembelihan hewan sumber bahan. D. Memeriksa tanggal kadaluarsa bahan. E. Menguji kandungan alkohol dalam produk. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam konteks kehalalan, asal-usul dan metode penyembelihan hewan sumber bahan adalah aspek kritis yang harus dipastikan sesuai dengan syariat Islam untuk menentukan status kehalalan produk. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pengawas jaminan produk halal menemukan kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal di sebuah fasilitas produksi. Rekomendasi yang paling tepat adalah A. Menutup fasilitas produksi. B. Menerapkan sistem pemisahan total untuk lini produksi halal dan non-halal. C. Mengizinkan produksi bersama dengan pembersihan reguler. D. Hanya memproduksi produk halal. E. Mengabaikan kontaminasi jika jumlahnya sedikit. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemisahan total lini produksi halal dan non-halal adalah cara terbaik untuk mencegah kontaminasi silang dan menjamin integritas produk halal, sesuai dengan standar sistem jaminan halal. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam audit halal sebuah restoran cepat saji, pengawas jaminan produk halal menemukan penggunaan enzim dalam proses pengolahan daging. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Melarang penggunaan enzim sama sekali. B. Mengizinkan penggunaan enzim tanpa batasan. C. Memverifikasi sumber dan proses produksi enzim. D. Mengganti enzim dengan bahan kimia sintetis. E. Mengabaikan penggunaan enzim karena jumlahnya sedikit. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa enzim dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Pengawas harus memverifikasi sumber dan proses produksi enzim untuk memastikan kehalalannya sesuai standar yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang pengawas jaminan produk halal sedang mengevaluasi sistem traceability di sebuah perusahaan makanan. Aspek yang paling kritis untuk diperiksa adalah A. Jumlah produksi harian. B. Sistem penyimpanan dokumen digital.
C. Kemampuan melacak bahan baku dari pemasok hingga produk akhir. D. Frekuensi audit internal perusahaan. E. Jumlah karyawan yang terlibat dalam produksi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kemampuan melacak bahan baku dari pemasok hingga produk akhir adalah aspek kritis dalam sistem traceability untuk menjamin kehalalan seluruh rantai produksi dan memudahkan identifikasi sumber jika terjadi masalah. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pengawas jaminan produk halal menemukan bahwa sebuah perusahaan menggunakan bahan yang memiliki sertifikat halal dari lembaga luar negeri. Langkah yang paling tepat adalah A. Otomatis menerima bahan tersebut sebagai halal. B. Menolak penggunaan bahan tersebut. C. Memverifikasi apakah lembaga sertifikasi tersebut diakui oleh BPJPH. D. Meminta perusahaan mengganti dengan bahan lokal. E. Mengabaikan sertifikat dan melakukan pengujian ulang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui. Pengawas harus memverifikasi apakah lembaga yang mengeluarkan sertifikat tersebut termasuk dalam daftar yang diakui oleh BPJPH. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam proses audit halal di sebuah pabrik obat, pengawas jaminan produk halal menemukan penggunaan gelatin. Tindakan yang paling tepat adalah A. Langsung menolak sertifikasi halal. B. Mengizinkan penggunaan gelatin tanpa pemeriksaan lebih lanjut. C. Memverifikasi sumber gelatin dan proses produksinya. D. Mewajibkan penggantian semua gelatin dengan bahan nabati. E. Mengabaikan penggunaan gelatin karena umum dalam industri farmasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gelatin dapat berasal dari sumber halal atau seperti sapi yang disembelih secara syar'i atau non-halal. Pengawas harus memverifikasi sumber gelatin dan proses produksinya untuk memastikan kehalalannya sesuai standar yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengawas jaminan produk halal sedang mengevaluasi sistem pembersihan di sebuah pabrik yang memproduksi produk halal dan non-halal. Metode pembersihan yang paling sesuai dengan prinsip halal adalah A. Pembersihan kering. B. Pembersihan basah dengan air biasa. C. Pembersihan dengan alkohol. D. Serkaliwi atau pembersihan 7 kali, salah satunya dengan tanah. E. Pembersihan dengan uap panas. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode serkaliwi atau tatir adalah metode pembersihan yang dianjurkan dalam Islam untuk membersihkan najis berat, termasuk kontaminasi dari produk non-halal. Metode ini melibatkan pembersihan 7 kali, salah satunya dengan tanah atau bahan yang memiliki sifat membersihkan serupa. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang pengawas jaminan produk halal menemukan bahwa sebuah perusahaan menggunakan sistem informasi halal yang terkomputerisasi. Aspek yang paling penting untuk dievaluasi adalah A. Kecepatan sistem. B. Desain antarmuka pengguna. C. Integrasi dengan sistem produksi dan inventory. D. Jumlah lisensi yang dimiliki. E. Merek komputer yang digunakan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa integrasi sistem informasi halal dengan sistem produksi dan inventory adalah aspek kritis untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi halal di seluruh proses produksi, dari bahan baku hingga produk akhir. Kita masuk soal berikutnya.